Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Riza Arlini dengan NIM 214 110 402 184, kelas 1 PAIA, dengan mata kuliah Ulumul Quran dan dengan dosen pengampu Ibu Risma Hikmawati MUD. Di sini saya akan meresensi suatu buku dengan judul Ulumul Quran Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Quran yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Amroini Derajat MAG dan diterbitkan oleh Kencana pada Agustus 2017. Buku tersebut diterbitkan di Jalan Tambraraya nomor 23 Rawamangun, Jakarta 13220. Di buku Ulumul Quran Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Quran ini terdapat 12 bab. Di sini kita akan menelaah setiap babnya. Oke, di bab pertama, sebagai bab pembuka, pada bab pembuka ini atau bab pendahuluan ini memuat gambaran singkat kegunaan dan urgensi ulumul Quran bagi umat Islam umumnya dan mahasiswa Islam khususnya. Di dalam bab 1 ini dipaparkan juga tentang sistematika penyusunan buku dengan memberikan ulasan-ulasan singkat pada setiap babnya. Dalam bab 2 akan dibahas tentang pengertian ulumul Quran. Dalam hal ini diuraikan cabang-cabang atau pokok-pokok bahasan ulumul Quran, disertai dengan keterangan singkat setiap cabang ilmu ulumul Quran. Gambaran perkembangan ulumul Quran dari waktu ke waktu dapat dijumpai pada sistematika kronologi para penulis ulumul Quran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa pengertian dari ulumul Quran. Ulumul Quran adalah sekumpulan ilmu yang membahas tentang berbagai segi dari Al-Quran. Para ulama mendefinisikan ulumul Quran sebagai ilmu yang membahas hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi aspek turun, sistematika, pengumpulan dan penulisan, bacaan, tafsir, kemukjizatan, serta nasih dan mansuh. Sebagian ulama mengatakan bahwa ilmu-ilmu ini juga disebut dengan ushul al-tafsir, sebab cangkupan pembahasan dalam ulumul Quran berkaitan dasar-dasar memahami Al-Quran. Karena itu, seluk-beluk ulumul Quran mutlak harus dikaji dan dikuasai oleh seorang mufasir. Di dalam bab 3 akan dibahas tentang pengertian Al-Quran dan hikmah diwahyukan Al-Quran secara berangsur-angsur. Dijelaskan juga mengenai proses perjalanan penulisan Al-Quran yang dimulai sejak masa Nabi dan perkembangan penulisan Al-Quran hingga pada masa Khalifah Ar-Rasyidin. Kemudian, bagaimana pemeliharaan Al-Quran setelah masa Khalifah. Dalam bab ini, dijelaskan pula rasem Al-Quran, pengertian rasem Al-Quran, pendapat tentang rasem Al-Quran, kaitan rasem Al-Quran dengan qiraat atau pola bacaannya. Di sini dilengkapi dengan skema singkat yang menggambarkan proses penulisan Al-Quran secara kronologis sejak dari pengumpulan mushaf sampai penulisannya secara sempurna. Pada bab 3 ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian Al-Quran. Banyak pendapat tentang pengertian Al-Quran, namun nama yang paling populer adalah Al-Quran, yang merupakan bentuk kata masdar dari qoro'a, sehingga kata Al-Quran dimengerti oleh setiap orang sebagai nama kitab suci yang mulia. Al-Quran yang ada seperti sekarang ini tidaklah turun secara keseluruhan sekaligus dalam satu kali pewahyuan. Al-Quran diturunkan secara bertahap. Al-Quran turun secara periodik kepada Nabi karena memang tujuan utama diwahyukan firman-Nya adalah untuk memperbaiki umat Islam, baik berupa penjelasan, sanggahan terhadap kaum musyrik, teguran, ancaman, kabar gembira, dan seruan. Ahmad von Denver berpendapat tentang alasan dan hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap. Ia mengemukakan sejumlah alasan mengapa Al-Quran diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur, yakni untuk meneguhkan hati Nabi dengan cara membangkitkan memori terus-menerus setiap kali dipertemukan tuntun.
Ahmad von Denver berpendapat tentang alasan dan hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap. Ia mengemukakan sejumlah alasan mengapa Al-Quran diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur, yakni untuk meneguhkan hati Nabi dengan cara membangkitkan memori terus-menerus setiap kali diperlukan tuntunan. Pada bab 4 akan dibahas tentang asbabul nuzul. Latar belakang diturunkannya suatu ayat Al-Quran biasanya disebabkan karena adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nabi seringkali menghadapi hal-hal baru seperti ini yang sudah pasti membawa masalah baru. Dan Nabi adalah sebagai sentral figur yang dituntut dapat memberikan solusinya. Dalam situasi Nabi tidak dapat memberikan pemecahannya, inilah biasanya wahyu turun. Peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya wahyu inilah yang disebut asbabul nuzul. Dalam bab ini, penulis membahas tentang pengertian dan macam-macam asbabul nuzul, ungkapan-ungkapan asbabul nuzul, serta urgensi dan kegunaan asbabul nuzul. Dalam bab 5 akan dibahas tentang keserasian Al-Quran, baik antar ayat-ayat Al-Quran, antar surah-surah Al-Quran juga menjadi kajian para ulama tafsir. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan munasabah Al-Quran itu? Apa pula urgensi dan manfaatnya mengetahui semua itu? Di dalam bab ini, pertanyaan-pertanyaan yang timbul itu akan terjawab. Di dalam bab ini, penulis menjelaskan pengertian dan macam-macam munasabah, urgensi, dan kegunaan mempelajari munasabah. Dalam bab 6 akan dibahas tentang Makkiyah dan Madaniyah. Ayat-ayat Al-Quran hanya terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Perbincangan sekitar masalah ini akan dibahas di dalam bab ini. Penjelasan sekitar Makkiyah dan Madaniyah ini meliputi pengertian, klasifikasi ayat-ayat dan surat-surat Madaniyah, ciri-ciri khas ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, juga silang pendapat mengenai kriteria-kriteria dalam menentukan surat-surat Makkiyah dan Madaniyah. Dijelaskan juga arti penting mempelajarinya. Dalam bab ini pula dilengkapi dengan daftar surat-surat Makkiyah dan Madaniyah secara skematis. Di dalam bab 7 akan dibahas tentang muhkam dan mutasyabih. Apa yang dimaksud dengan pengertian yang jelas dan nyata dari ayat Al-Quran? Apa pula yang dinamakan ayat-ayat yang memiliki makna ganda atau ambiguitas makna itu? Di dalam bab ini, penulis memaparkan tentang pengertian muhkam dan mutasyabih, serta bagaimana sikap dan argumen-argumen yang dipedomani oleh ulama tafsir dalam menghadapi ayat-ayat muhkam dan mutasyabih serta fawatih al-suwar. Sikap para ulama terhadap ayat-ayat muhkam dan mutasyabih, fawatih al-suwar. Pada bagian lain diterangkan juga hikmah adanya ayat-ayat demikian. Dalam bab 8 akan dibahas tentang qiraat Al-Quran, membahas tentang pengertian, latar belakang timbulnya perbedaan qiraat, urgensi mempelajari qiraat, dan pengaruhnya dalam istinbat hukum. Dibahas juga mengenai bentuk qiraat yang boleh dipegangi dan yang tidak boleh dipedomani. Dikemukakan pula beberapa contoh bacaan yang berbeda dan implikasinya dalam pemahaman dan pengambilan kesimpulan hukum. Para tokoh ahli baca yang terkenal juga disertakan di dalam bab ini. Di dalam bab 9 akan dibahas tentang i'jaz Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi yang utama dan paling besar, dan dianggap sebagai mukjizat khalidah, mukjizat abadi sepanjang masa. Tidak ada seorang pun yang meragukan kemukjizatan Al-Quran. Bagaimana sebenarnya seluk-beluk kemukjizatan Al-Quran tersebut? Di dalam bab ini, penyusun menjelaskan mengenai pengertian dan macam-macam mukjizat, segi-segi mukjizat Al-Quran, diuraikan pula beberapa sisi kemukjizatan Al-Quran dari segi ketinggian gaya sastra dan kandungan ilmiah. Dikemukakan juga bagaimana tantangan Nabi terhadap para sastrawan Arab untuk menandingi ketinggian Al-Quran. Dalam bab 10 akan dibahas tentang tafsir, takwil, dan terjemah. Persoalan tafsir dan takwil selalu muncul di tengah-tengah kancah pembahasan ulama tafsir. Sebab itu,
Penyusun di dalam bab ini membicarakan tentang pengertian tafsir, takwil, dan terjemah. Para ulama tafsir berbeda pendapat mengenai tafsir dan takwil. Sebagian ulama tafsir menganggap bahwa antara tafsir dan takwil tidak ada bedanya. Sebagian yang lain berpendirian bahwa antara tafsir dan takwil terdapat perbedaan yang jelas. Di dalam bab ini, penyusun menguraikan persoalan ini. Kemudian, masalah terjemah Al-Quran juga dibahas di sini. Pembicaraan bab ini diakhiri dengan kajian mengenai klasifikasi tafsir. Pokok masalah terfokus pada pembicaraan mengenai model penafsiran. Banyak metode penafsiran yang dipakai oleh para mufasir. Namun, dalam bab ini, penulis hanya mengulas 3 corak penafsiran, yaitu tafsir bil al-matsur, tafsir bi al-rayi, dan tafsir al-isyari, dilengkapi dengan beberapa contoh kitab tafsir yang terkenal dan ulasan-ulasan singkat terhadap sejumlah tafsir yang terkenal. Di dalam bab 11 akan dibahas tentang model penghitungan jumlah ayat Al-Quran yang merupakan analisis atas beberapa pendapat mufasir. Adapun bab 12 atau bab terakhir adalah bab penutup, yang berisikan sejumlah kesimpulan dari uraian-uraian sebelumnya. Oke, untuk yang terakhir saya akan memaparkan resensi buku mengenai kelebihan dan kekurangan dari buku Ulumul Quran, Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Quran karya Profesor Dr. Haji Amroini Derajat MAG. Untuk kelebihan buku ini adalah kandungan buku ini sangat ringkas, tetapi ulasan-ulasan yang disajikan mempunyai nilai yang sangat signifikan. Informasi-informasi yang termuat di dalamnya dapat dijadikan panduan atau pointer-pointer untuk didiskusikan lebih lanjut dalam perkuliahan. Dalam buku ini juga dapat membantu dan memudahkan para mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Dan buku ini juga sangat mudah dipahami tanpa mengulang-ulang membacanya, karena bahasanya baku dan letak tanda bacanya juga pas. Dan juga sangat bagus dipakai pemula untuk mempelajari ulumul Quran. Dan untuk kekurangan buku ini sendiri adalah alangkah bagusnya setiap satu judul dibuat kesimpulan supaya si pembaca lebih mudah memahami isi bukunya. Demikian tadi resensi dari saya mengenai buku Ulumul Quran, Pengantar Ilmu-Ilmu Al-Quran yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Amroini Derajat MAG. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau ucapan. Terima kasih juga kepada Ibu Risma Hikmawati MUD selaku dosen pengampu. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.